Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 30, teksnya ayat 1 sampai 17. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu Tuhan menamainya begini, lahap yang dibuat menganggur. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 17. Mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Mereka akan diselamatkan dengan bertobat dan tinggal diam, tetapi mereka tidak demikian itu. Kesimpulannya, Tuhan berfirman, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Menurut Tuhan, Mesir tidak mampu untuk menolong Israel, sama seperti lahap yang dibuat mengganggu. Kemudian, ia perintahkan akan tulis di depan mata mereka di suatu roh dan cantumkan di suatu kitab. Sebab bangsa Yehuda tidak mendengar ajaran Tuhan. Mereka mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah melihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis, lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Mereka akan diselamatkan hanya dengan bertobat dan tinggal diam. Tetapi mereka berkata, kalau datang kebinasaan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Sehingga Tuhan berkata akan menghancurkan mereka sama seperti tukang periuk menghancurkan tempayan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berfirman, celakalah anak-anak pemberontak, sebab mereka melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadanya, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongnya rohnya, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kedua, Tuhan firman, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ajaran tentang manusia. Pertama, bangsa Yehuda berangkat ke Mesir untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir dengan tidak meminta keputusannya. Mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Mereka mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis, lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Kedua, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu Tuhan menamainya begini, lahap yang dibuat menganggur. Ketiga, kehancuran tempayan tukang periuk yang dilemukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara lemukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Aplikasinya. Pertama, bertanya kepada Tuhan sebelum mengikat perjanjian dengan orang lain, dan jangan mengandalkan manusia. Kedua, jangan menguasai hamba Tuhan akan memberitakan hanya firman yang baik dan sukses. Dengarlah sekalipun teguran. Ketiga, akuilah kuasa Tuhan atas kita. Jadi PR praktiknya, bertanya kepada Tuhan hal yang kecil pun, dan taatlah semua hal sesuai dengan keputusannya. Janganlah tutup hati, janganlah tutup mata, janganlah tutup telinga. Harus terbuka dan harus mendengar, harus menerimanya rancangan Tuhan. Itulah hanya jalan yang kita dibahagiakan, kita diberkati. Hari ini juga selama melayani,
Tuhan Yesus memberkati.